kasih ya Bu atas waktunya. Saya minjem sedikit waktunya untuk mengisi percakapan pra observasi kelas. Di situ ada lembar LK. Minta tolong untuk Ibu mengisi. Di situ ada tujuan pembelajarannya, ada area pengembangan yang akan dicapai ya, dan ada strategi yang dipersiapkan. Nah, nanti ada catatan khusus dari saya dari perangkat atau modul ajar yang Ibu buat ya. Boleh diisi dulu Bu, nanti sambil kita ngobrol-ngobrol. Oke, baik. Ini materinya untuk di kelas berapa Bu ya? Kelas 11. Materinya tentang Ikatan kimia. ikatan Tapi kimia. khususnya ikatan ion. Oh, khususnya di ikatan ion. Berarti di sini Ibu akan menuliskan tujuan pembelajarannya yaitu tentang apa Bu? Tentang kestabilan ya? Ya, tentang kestabilan atom. Atom. Oke. Biasanya strategi yang dipersiapkan Ibu menggunakan apa saja Bu biasanya? Strateginya banyak yang digunain. Biasanya? Yang digunakan pertama menyiapkan modul ajar yang berdiferensiasi dan KSE. Kemudian yang kedua adanya LKPD dengan diferensiasi konten seperti video, artikel dan bahan bacaan. Oke. Berarti selain menggunakan itu berarti kita perlu wifi ya Bu ya? Perlu wifi. Benar. Oke. Jadi harus lancar wifi-nya ya Bu ya. Ya benar. Berarti anak-anak diberikan per kelompok LKPD untuk mengerjakannya. Iya benar. Nanti rencananya kalau nggak salah 8 kelompok. Banyak. Iya. Jadi mereka setelah mengerjakan LKPD mereka presentasi paparan dari Iya, ada hasil yang paparan. mereka Iya, kerjakan. benar. Oke, seperti itu. Ya. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi tadi sudah pikir belum? Sudah ya. Coba lihat dulu sampah-sampah yang ada di bawah meja. Mungkin masih ada. Coba lihat dulu nak sampah-sampahnya. Oke, sudah dilihat. Iya. Nah, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah nak ya. Kalau semuanya sehat, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kimia pada pagi ini. Oke, absen dulu ya. Andis. Ada sebel nggak? Atau misalnya benci misalnya? Kate ya? Nah jadi gimana yang lainnya? Bahagia nggak belajar ini? Ya. Ya. Ada yang benci nggak tadi di rumah? Tidak. Yang seksal gitu? Nggak ada? Tidak. Oke ya. Nah coba berdiri dulu nak sebentar. Bagus ya. Nah jadi silakan keluarkan semua perasaan kalian ya. Yang tadinya mungkin ada yang benci ya, mungkin ada yang kesel, ada yang sebel gitu ya. Jadi ibunya tuh mulai satu. Silakan pejamkan matanya. Ibu hitung ya sampai 5 ya. Silakan berteriak sekencang-kencang mungkin. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan dibuka ya bukunya tentang ikatan kimia. Kita doakan ya biar yang tidak sekolah biar lekas sehat ya, biar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Namanya Hanif ya. Jadi kita masuk ke pelajaran ikatan kimia ya. Ini bab yang ke berapa nak? Ya. Nah tapi sebelum ibu menjelaskan nanti tentang ikatan kimia ya, ibu mau tanya dulu ya pelajaran sebelumnya. Waktu kelas 10 kan kita sudah belajar tentang konfigurasi elektron ya. Nah
Nah, coba siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan konfigurasi elektron? Siapa? Coba ini Savana. Nah, ini punya nomor atom sama dengan 11 ya. Nah, siapa yang bisa maju ke depan untuk menuliskan konfigurasi elektron dari 11 Na? Coba Savana. Ya, bener ya. Coba tepuk tangan dulu buat Savana. Nah, ini benar nah ya. Jadi ulang lagi pelajaran kelas 10 tentang konfigurasi elektron ya. Jadi 11 Na ini benar 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 1 ya. Jadi ini yang di atasnya 6 tambah 2 8 ya. 8 tambah 2 10, 10 tambah 1 11. Artinya sama ya dengan nomor atomnya ya. Ingat nomor atom sama saja dengan jumlah elektron. Ini tulisan berdasarkan siapa yang tahu? Berdasarkan Aufbau ya. Nah, kemudian ada yang bisa memberikan contoh ya. Satu lagi ya, coba ya lebih tepat. Coba 17 Cl. Yuk, ada yang bisa nggak? Nah, jadi kalau misalnya 17 Cl berarti dimulai dari 1 S. 1S maksimalnya berapa? 2. Jadi 1S pangkat 2. Setelah 1S ke 2S pangkat 2. Kemudian setelah 2S ke 2P pangkat berapa? Nah, sudah berapa yang ibu tulis? 10. Berarti ada 7 lagi yang ibu ditulis ya. Setelah 2P 3S pangkat 2. Kemudian setelah 3S 3P pangkat 5. Dua atom atau lebih untuk membentuk senyawa kimia. Ikatan kimia akan menjaga atom tetap bersama dalam suatu senyawa yang dihasilkan agar tetap dalam keadaan stabil. Dalam pembentukannya, ikatan kimia melibatkan elektron pada kulit terluar suatu atom atau yang disebut elektron valens. Jenis ikatan kimia diantaranya ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron antara atom logam dan atom non-logam sebagai akibat dari gaya elektrostatis. Salah satu contoh dari ikatan ion yang sering kita jumpai adalah NaCl atau natrium klorida yang kita kenal sebagai garam dapur. Kita tentu tidak asing lagi dengan garam dapur. Hampir setiap masakan yang kita makan pasti mengandung garam. Garam berwujud padat namun mudah rapuh. Garam memiliki titik didih yang sangat tinggi. Tahukah Anda mengapa garam memiliki sifat demikian? Sifat dari garam dipengaruhi oleh jenis ikatan kimia dan struktur senyawanya. Bagaimanakah cara unsur penyusun garam berikatan? Dalam keadaan netral, atom Na memiliki 11 proton dan 11 elektron, sedangkan atom Cl memiliki 17 proton dan 17 elektron. Atom Na memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 1, sehingga elektron valensinya adalah 1. Sementara atom Cl memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 7, sehingga elektron valensinya adalah 7. Pada keadaan ini, atom Na dan Cl tidak stabil karena semua kulitnya tidak terisi penuh oleh elektron. Berdasarkan teori Ampere, untuk mencapai kestabilannya, maka atom Na harus melepaskan 1 elektron, sedangkan atom Cl membutuhkan 1 elektron. Atom Na akan memberikan 1 elektronnya pada atom Cl, sehingga atom Na akan bermuatan positif karena jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Atom Cl akan bermuatan negatif karena jumlah proton lebih sedikit daripada jumlah elektron. Dengan demikian, atom Na dan Cl dapat mencapai kestabilannya dengan cara serah terima elektron membentuk senyawa NaCl. Video ya, ada juga penjelasan ya, nanti ada ibu-ibu yang menjelaskan tentang ikatan ion.
ya. Kemudian kalau misalnya bagi yang suka menggambar, itu silakan dilihat gambar dari proses pembentukan ikatan pion, itu ada di halaman. Coba kita lihat ya di buku ya. Aina, tugas kelompoknya. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 yang ujung sudah belum? 3, 4, 5, kelompok Sapana? 6, 7, 8. Sudah ya. Nah sekarang ibu minta buatan kelompok ya. Mungkin waktunya nggak sempat maju semua ya. Jadi ibu minta hanya 2 kelompok yang maju ke depan. Nanti silakan kelompok yang lain tanggapin ya apa yang dituliskan sama kelompok ini kelompok 1 sama 1, 2, 3, 4, kelompok 5 ya. Jadi ibu minta kelompok 1 dan 5 maju ke depan. Coba lihat Sapana. Nah sekarang kelompok kegiatan 1 silakan, kelompok Sapana silakan tulis ya. Nih. Kemudian nanti kelompok 1 itu kegiatan 2-nya nak. Silakan tulis di depan. Ini kegiatan 2. Ini ya. Tapi nggak usah semuanya ya. Nah, silakan tulis yang LI ininya KIGCA kemudian aja. Jadi 6 jadi tulis ya. Oke, silakan kelompok Sapana dulu maju ke depan. Ini konfigurasinya ada 1 kedua dan 2 S1. Di sini elektrovalensinya ada 1. Karena 1 dia tidak stabil. Nah, karena itu dia melepas 1 jadi 1 S2 sama dengan Li plus karena dia melepas 1 jadi 1 melepas itu artinya plus. Nah, di sini ada 19 Kak. Konfigurasi elektronnya ada S1 S2, 2 S2, 2 P6 dan 3 S2, 3 P6 dan 4 S1. Di sini dia tidak stabil karena itu dia melepas 1E karena IF-nya 1, elektronnya 1. Jadi konfigurasinya ada 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2 dan 3 P6. Jadi dia K plus karena dia melepas. Di sini juga ada P15, konfigurasinya ada 1 S2, 2 S2, 2 P6 dan 3 S2. Di sini juga ada 3 P3. Elektrovalensinya ada 5 karena itu dia tidak stabil. Jadi dia menerima 3 elektron. Di sini konfigurasinya menjadi 1 S2, 2 S2, 2 S6, 3 S2 dan 2 P6. Jadi dia P-3. Sudah mengerjakan semua LKPD-nya. Nah, untuk tugas rumah karena waktunya tidak cukup lagi ya untuk mengerjakan soal, maka ibu kasih tugas buat di rumah ya. Jadi silakan dibuka bukunya halaman 91 ya. Silakan dikerjakan soal nomor 2 ya. Jadi boleh dengan cara Lewis, nanti boleh dengan cara ini apa? Persamaan reaksi ya. Jadi silakan dikerjain kumpul minggu depan ya. Ya. Sampai di sini ada mau ditanya nak? Kalau tidak ada, marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini itu akan mudah diserap, mudah diingat dan mudah diterima sama kalian ya. Dan semoga bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sri. Waalaikumsalam Ibu Fatimah. Nah, Bu Sri kan kemarin sudah masuk ke kelas Fatimah ya. 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 Iya, Menurut Bu benar. Sri gimana Fatimah ngajar kemarin? Ada masukannya enggak? Kalau sepanjang saya masuk mengamati ibu mengajar sudah cukup baik. Ya masihlah ada sedikit Kekurangan. iya Ya. kekurangan. Yang ini saya tanyakan di kemarin di pembelajaran itu apa perasaan Ibu Fatimah setelah mengajar kemarin? Sebenarnya banyak namanya berasa bahagia Bu ya. Iya. Karena kita sudah mengajar ketemu sama siswa-siswa ya. Tapi yang namanya ngajar pasti perasaan itu ada kelemahan. Benar, Hmm. benar. Hmm. Kelemahannya itu seperti apa Bu? Contohnya misalnya dari siswa-siswa yang diajar tadi masih ada yang belum aktif kayak gitu, Oh. masih ada yang melamun kayak gitu kan.
masih ada ketika disuruh maju masih melamun, terus masih ada siswa-siswa itu yang lupa buku gitu. Oh, jadi keaktifan siswanya masih agak kurang. Kemudian pada saat Ibu Fatimah ingin menjelaskan atau memberi pertanyaan ke mereka masih ada yang melamun tadi yang jadi masih ada yang 1, 2, 3 yang angkat tangan. Ya, tidak semuanya yang tidak aktif semuanya ya. aktif. Intinya hanya beberapa peserta didik yang yang tidak begitu aktif. Kira-kira solusinya seperti apa Bu Fatimah dalam menghadapi peserta didik yang seperti itu? Nah, jadi ini yang tantangan kita jadi guru nih Bu ya. Jadi bagaimana caranya kita jadi buat model pembelajaran yang ada di kelas itu biar tidak berpusat pada kita saja. Jadi cara yang tadi misalnya cari model yang berpusat pada si siswa gitu. Misalnya student centernya kan. Contohnya misalnya model pembelajaran kayak discovery learning yang saya buat kemarin kan. Nah kemudian satu lagi hambatan di sini kan sebelum kita masukin berdiferensiasi kemarin kan. Nah itu siswa itu tuh kan kita kan belum tahu kan karena sifat pengetahuan siswa itu beda-beda kan. Belajarnya beda-beda. Ada yang males, ada yang rajin nonton kan, ada yang fokusnya misalnya membaca kayak gitu kan, ada yang misalnya fokusnya nulis kayak gitu kan. Nah tantangan kita tadi gimana caranya buat model pembelajaran itu biar kita bisa siswanya tadi yang fokusnya di siswa bukan di kita dan siswanya lebih aktif ya. Jadi kita nyoba yang jadi fasilitatornya gitu. Jadi bukan kita yang banyak menjelaskan. Nah, tantangannya di situ Bu sebenarnya. Artinya Ibu harus lebih kreatif lagi. Karena karakter anak dalam belajar kan tadi berbeda. Ada yang dengan video mereka bisa udah dengan animasi kan. Ada yang saya tanya pada saat di kelas itu yang suka menggambar ya. Berarti dengan menggambar, dengan video, ada yang dengan kita menjelaskan mereka sudah bisa tapi kan tidak semuanya kan. Iya, benar. Itu tantangan yang pertama kali Bu. Ya, jadi ada anak yang kurang aktif ya, salah satunya tadi hanya beberapa, kemudian lebih inovatif lagi Fatimahnya ya. Oke. Kemudian rencana tindak lanjutnya Bu. Nah, rencana tindak lanjutnya ini kita harus cari model-model pembelajaran yang biar buat siswa tadi lebih aktif kembali. Kemudian bagaimana cara kita tadi biar di kelas pada saat pembelajaran itu siswa itu lebih aktif, tidak ngelamun lagi kayak tadi kan. Itu salah satu model pembelajarannya. Nah ini tadi dengan cara yang berdiferensiasi tadi Bu. Jadi kita tanya dulu kan sama siswa tadi kan. Kalau kemarin tuh saya list dulu Bu. Jadi saya list, oh siswa ini senangnya baca, misalnya nonton kayak gitu ya. Ada yang suka memperhatikan penjelasan guru kan. Ada yang dengan cara animasi. Jadi saya list, saya kelompokkan. Jadi misalnya tadi ada yang suka membaca berarti di kelompok membaca gitu. Ada yang suka menggambar berarti di kelompok menggambar. Kemudian ada yang suka menonton berarti di kelompok menonton kayak gitu. Ada yang suka misalnya buat apa otak-atik kayak gitu kan, misalnya dibatik dibuatnya otak-atik kayak gitu. Nanti kan ketika setelah pembelajaran bisa kasih tugas proyek gitu kan, misalnya melalui animasi, menggambar gitu. Ya, saya lihat tadi ya kemarin videonya ya dalam satu Padlet, dalam satu barcode Padlet dan dalam satu barcode itu sudah banyak, ada PPT, ada video pembelajarannya, ada animasi penjelasannya. Jadi ada lagi video kan ada ibu menjelaskan, walaupun sudah saya jelaskan kan, mungkin siswa tuh nak ngulang lagi kayak gitu kan. Jadi sekiranya kalau belum paham dengan penjelasan tadi, dia bisa menonton dari barcode yang tadi. Ya, arti tindak lanjutnya itu harus lebih banyak inovasi lagi ya kita sebagai gurunya tadi. Kemudian menambahkan lagi diferensiasi di dalam pembelajaran. Walaupun sudah di kotak-kotakan ya, sudah dibeda-bedakan antara anak yang memang aktif dalam video, yang menggambar dan sebagainya tadi Bu ya. Oke, dari coaching kita hari ini sudah cukup Bu ya. Terima kasih. Saya terima kasih juga. Sudah memberikan saran ibunya. Jadi untuk kedepannya yang mungkin jadi untuk kedepannya saya lebih tahu kekurangan saya itu apa kan dari ibu yang melihat dari saya mengajar tadi. Gitu. Berarti agak sudah ngeplong ini ya Bu ya, sudah ada saran, ada masukan dari Ibu ya. Oke, makasih Bu Fatimah ya. Sama-sama. Makasih juga ya. Sama-sama Ibu.